Zombie Apocalypse. Jumpa lagi, kita masih akan membahas bahasa Indonesia. Kebetulan ada video yang menarik. Video ini berisi pengakuan dari mahasiswi Malaysia bernama Tiffany. Dia pernah belajar bahasa Indonesia di Semarang. Yuk kita simak guys. Sebagai pengenalan, nama saya Tiffany. Saya orang Malaysia asli. Saya sempat menjadi peserta dan mahasiswa untuk setahun dari tahun 2018 dan saya pernah berkuliah di PGRI Semarang. Dan sekarang saya berada di Tokyo untuk menjalani jurusan Peace and Conflict Studies S2 di Tokyo University of Foreign Studies. Dan saya juga sempat mengumpulkan foto-foto dengan teman-teman dari Thailand dan Senegal, Zul, Fatu dan Asmani yang bersama-sama menjadi peserta dan mahasiswa dan melalui program Dharma Siswa kami juga sempat belajar bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Topik pertama, bahasa Indonesia di mata dunia. Menurut saya, bahasa itu adalah salah satu ciri khas dari sebuah negara dan tentu saja setiap bahasa memiliki keunikan dan kelebihannya. Dan bahasa Indonesia itu unik, kaya, sopan, mudah, dan dikenali bangsa lain. Di Malaysia saya yakin para hadirin semua tahu Malaysia dan Indonesia itu berasal dari satu rumpun dan bahasa Indonesia itu dianggap sangat puitis bagi rakyat Malaysia sehingga terdengar sangat indah dan halus seperti membaca puisi. Bahasa Indonesia juga menunjukkan karakter masyarakat Indonesia yang riang gembira. Contohnya, pelafalan huruf A dalam bahasa Indonesia terdengar seperti bahasa Melayu klasik. Bahasa Malaysia juga ada perbedaannya. Contohnya, pelafalan huruf A menjadi saya menjadi saya, dan juga bahasa Indonesia digunakan secara penuh oleh rakyat Indonesia. Ini pointer yang sungguh hebat sekali untuk orang Malaysia. Karena kadang-kadang saya juga bingung kalau saya berbahasa dalam bahasa Malaysia atau bahasa Rojak, yaitu campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Tapi di Indonesia digunakan sepenuhnya oleh rakyatnya. Hebat sekali. Orang Malaysia juga suka lagu Indonesia dengan genre dangdut, suka pemuzik dan juga artis musik Indonesia. Menarik ya guys, dangdut memang musik khas Indonesia. Musik ini dikembangkan dari orkes Melayu, namun mengalami revolusi total dengan memasukkan unsur rock. Yuk kita lanjut lagi ya. Selanjutnya di Jepang, banyak universitas di negeri matahari terbit menawarkan program studi bahasa Indonesia dan peminatnya rata-rata 20 hingga 40 mahasiswa per tahun. Dan Tufts, Tokyo University of Foreign Studies, selama ini terkenal sebagai pusat kajian internasional, penelitian dan pertukaran dosen sedunia. Dan Tufts juga merupakan salah satu dari 5 universitas terkemuka di dunia dalam bidang bahasa asing. Dalam setahun menerima 18 mahasiswa dan diajari mulai dari dasar membaca, menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Universitas lain di Jepang juga membuka jurusan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, Kanda University, Universitas Tendi, Universitas Setsunan. Jepang juga memiliki pusat studi bahasa Indonesia yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Indonesia di Jepang, dan beberapa universitas ternama sudah mulai mengajar bahasa Indonesia, dan tercatat lebih dari 12.500 orang peserta berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia.
Pasti ada yang bertanya-tanya apa yang dipelajari di jurusan Bahasa Indonesia di Jepang. Mulai dari budaya, sastra, sejarah, kesenian tari, gamelan, agama, politik, dan lain-lain. Misalnya kelas tentang Kartini yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi dan membaca karya tersebut. Mahasiswa juga bisa belajar tentang kebudayaan Indonesia pada zaman dahulu dan perjuangan mereka untuk membangunkan Indonesia. Kadang-kadang menonton filem, memasak kuliner Indonesia, ikut drama atau lomba bahasa Indonesia. Dan kampus di Jepang juga rutin mengadakan studi visit ke tanah air, contohnya ke Malang, Jawa Timur. Itu apa yang orang luar negeri inginkan dari belajar bahasa Indonesia. Hubungan ekonomi dan kebudayaan ya memang semakin erat, bukan saja Indonesia dan Jepang, tetapi juga di luar negeri. Dan jumlah pekerja Jepang yang bekerja di Indonesia semakin pesat. Warga Jepang yang belajar langsung di Indonesia mengunjungi dan tinggal di Indonesia untuk bekerja di bidang perdagangan dan mempelajari bahasa atau kesenian atau sebagai anggota NGO. Waktu di Jepang selama 2 tahun ini saya juga sempat ketemu dengan alumni Tufts yang orang Jepang yang jurusan bahasa Indonesia sempat ke Indonesia untuk program volunteer sebagai anggota NGO. Pemerintah Jepang juga memiliki beberapa metode pengajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan orang Jepang. Greco mencatat bahasa Indonesia masuk peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Di Malaysia, sudah saya bilangkan tadi, bahasa Indonesia digunakan secara penuh oleh orang Indonesia. Tapi di Malaysia itu, situasinya sedikit berbeda. Semua orang menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia tanpa ada campuran bahasa Inggris. Menurut saya ini karena sistem persekolahan di Malaysia ada kaum yang tidak didedahkan kepada bahasa yang berbeda. Makanya tidak ada kesempatan untuk belajar dari kaum lain. Kadang-kadang juga tidak yakin untuk bercakap dengan atau berbahas dengan orang lain karena tidak dapat mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Berbeda di suasana Indonesia, persekitaran sekolah di Malaysia masih membeda-bedakan setiap suku atau etnik kaum, majoritas dari minoritas. Makanya kaum minoritas itu sukar untuk menjalinkan hubungan yang lebih erat dengan kaum majoritas atas faktor